Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Saya adalah Ibu Sianto dari Jemaat Air Raja Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saat ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman kami, atau kesaksian kami dalam keluarga kami untuk mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Memang kejadian ini sudah lama saudara-saudaraku, tetapi ini adalah kesaksian yang sangat mengesankan bagi keluarga kami yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Mungkin saudara-saudara juga mungkin mempunyai pengalaman seperti kami, bagaimana indahnya untuk mengembalikan milik Tuhan. Satu ketika itu suami saya masih menjadi supir taksi ya. Jadi kami waktu itu penumpang masih banyak. Suatu waktu kami ingin sekali membeli apa? Organ atau piano, tetapi kami tidak mempunyai uang. Jadi waktu itu kami membeli perpuluhan kami, tidak kami serahkan kepada gereja, tidak kami berikan kepada ke gereja. Kami kumpulkan perpuluhan kami ini beberapa bulan. Setelah zaman dulu kalau tidak salah 20 tahun yang lalu, kalau tidak salah 20 tahun lalu, waktu itu perpuluhan kami 900.000. Jadi sudah dapat membeli piano saudara-saudaraku. Jadi kami belilah ini piano. Tetapi setelah kami membeli piano ini, kami senang ya bermain, apalagi anak-anak masih kecil waktu itu senang sekali mempunyai piano. Tetapi setelah kami memakai uang Tuhan ini, penumpang sepi saudara-saudaraku, sehingga kami ekonomi kami dalam keadaan susah, sehingga kami merasa apa yang terjadi Tuhan. Baru kami ingat, oh iya, kami suami istri bercerita apa yang terjadi. Ternyata karena kami pakai uang Tuhan saudara-saudaraku, sehingga kami kumpulkan kembali, kami berniat mengumpulkan kembali perpuluhan ini, sehingga luar biasa memang kasih Tuhan itu. Setelah kami kembalikan milik Tuhan, lancar kembali saudara-saudaraku, penumpang pun banyak. Selang beberapa tahun kemudian berlalu, suami saya tidak menjadi supir taksi lagi. Dia menjadi pemborong proyek ya, memborong bangunan, pemborong kalau di Tanjung Pinang namanya ya. Bangunan pun lancar. Satu ketika karena ada sesuatu yang menyakitkan hati suami saya, sehingga dia tidak mau membayar perpuluhan, tidak mau mengembalikan perpuluhan. Ditahan, tapi kami tidak pakai saudaraku ya. Kami tahan beberapa agak lama kami tahan ini milik Tuhan ini, sehingga terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin, tidak ada lagi proyek. Suami saya pun menganggur. Bagaimana caranya kami supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kami? Saya membuat kembang loyang saudara-saudaraku ya. Membuat kembang loyang, tahu ya kalau orang Batak ya, itu memang sedap sekali kembang loyang. Saya menaruhkannya di minimarket, di mini-mini swalayan, di warung-warung. Laris saudara-saudaraku, karena saya membayar uang perpuluhan mengenai perpuluhan kembang loyang. Saya sisihkan saudaraku milik Tuhan. Jadi asal telepon berdering, zaman dulu telepon masih berdering ya, telepon berdering, saya kira orang mengasih proyek borongan. Ternyata, Bu, pesan kembang loyang ya. Banyak, sehingga tetangga saya ada yang sering memesan, dia membawa ke Singapura. Jadi kembang loyang saya ini saudaraku sampailah ke Singapura, kemana-mana ya, di swalayan lancar, sehingga suami saya ini pun anak-anak ikut membantu saya membuat membuat kembang loyang. Dari situlah kehidupan kami, bagaimana kami ekonomi kami saudara-saudaraku dari melalui kembang loyang. 3 bulan lebih mungkin ya, 3 bulan kami hidup, ekonomi kami makan dari kembang loyang. Satu waktu kami berniat, saudara-saudaraku yang berniat, bagaimana kita kembalikanlah ini milik Tuhan ini yang sudah kita tahan ini. Kami masih berniat saudara-saudaraku ya. Ternyata sahabat besok ini hari Jumat. Sahabat besok kita akan kembalikan ini milik Tuhan. Kami pun tidak enak karena menurut kebiasaan kami selalu, walaupun berapa itu milik Tuhan, selalu kami kembalikan. Tetapi dalam beberapa lama ini, mungkin hampir setahun,
atau barangkali mungkin lebih kurang setahun saudaraku kami tidak kembalikan, tapi kami tetap simpan ini milik Tuhan. Satu waktu telepon kembali berdering. Berdering, ada proyek. Bukan kembang loyang lagi proyeknya, tapi proyek bangunan. Jadi Pak Yanto, dia katakan, Pak Yanto, saya ada proyek bangunan. 4 ruko yang akan dibangun. Senang sekali hatinya ya saudara-saudaraku ya, senang sekali. Lantas kami bercerita di rumah, hebat ya, luar biasa itu Tuhan. Baru berencana besok kami akan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan sudah memberikan proyek 4 ruko. Lantas besoknya kami berikan ini kami kembalikan ini perpuluhan, tapi tidak semua saudaraku, hanya setengah. Kami berikan itu kembalikan itu perpuluhan. Ternyata malam minggu telepon berdering, Pak Yanto, tidak jadi 4 ruko, hanya 2 ruko. Lantas kami pikir, bagaimana ini? Oh, rupanya salah di mana? Kami mengembalikan itu perpuluhan cuman setengah. Jadi Tuhan memberikan proyek hanya setengah, saudaraku. Sahabat berikutnya kami berencana, sahabat berikutnya kami kembalikan semua itu milik Tuhan. Tiba hari Sabat, kami mengembalikan perpuluhan. Malam minggunya telepon berdering, Pak Yanto, borongan jadi 4. Itulah saudara-saudaraku, senang sekali hati. Kami memang betul-betul waktu itu kami baca Maleakhi 3 ayat 10, bagaimana janji Tuhan. Janji Tuhan di situ, dia tetap akan membuka tingkap-tingkap langit bila kita setia. Itulah yang terjadi kepada keluarga kami. Bagaimana kami mengembalikan, memang betul-betul saat itu kami menguji Tuhan. Coba kita uji Tuhan, kita bayar lagi setengah. Apakah memang dapat? Memang betul saudara-saudaraku ya. Jadi mungkin saudara-saudara, mungkin saudara-saudara juga mempunyai pengalaman seperti keluarga kami ini. Biarlah kiranya kita tetap setia kepada Tuhan melalui perpuluhan. Mungkin sampai disinilah pengalaman kesaksian yang dapat saya ceritakan pada saudara-saudaraku saat ini. Mudah-mudahan agar kita tetap setia kepada Tuhan. Bila mana kita tetap setia, Tuhan akan memberkati kita. Amin.